Menunaikan salat menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Namun apa jadinya jika salat yang semestinya dilakukan dengan khusyuk diganggu oleh kehadiran makhluk halus? Disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu, film ini diangkat dari film pendek peraih berbagai penghargaan dengan judul yang sama. Sosok gaib yang disebut makmum semakin mengganggu semenjak kedatangan sosok wanita misterius. Dan berikut ceritanya. Pagi itu di asrama Putri Citra, Nurul, Nisa, dan Putri terjebak oleh hukuman mereka sendiri karena mendapat nilai jelek sehingga tidak mendapat izin untuk pulang ke rumah saat liburan. Jam menunjukkan pukul 5:15 di mana Nurul langsung bangkit untuk menunaikan sholat subuh. Tak lupa yang membangunkan teman sekamarnya Nisa yang masih sibuk bermimpi dengan nyenyaknya. Ranjang Putri tampak kosong. Nurul berpikir jika Putri sudah duluan ambil wudhu meninggalkan dua temannya yang lain. Karena Nisa tak mau bangun, Nurul pun segera berwudhu dengan keran air di luar kamar mandi. Saat itu Nisa mulai mendengar suara aneh yang sayup-sayup membangunkan tidurnya. Nisa bangkit dan keluar dari kamarnya. Di ujung lorong asrama terlihat pintu keluar yang terbuka dengan sendirinya. Si penakut Nisa langsung lari masuk ke kamar menutup pintu rapat-rapat. Ia bersembunyi di balik selimut sembari terus mengamati keadaan. Tak berselang lama Nurul kembali ke kamar setelah wudhu dan menjalankan sholat subuh 2 rakaat. Di pertengahan sholat, Nisa melihat pintu kamar mereka terbelalak. Nurul yang masih beribadah mencoba tetap tenang dan khusyuk membaca doa. Hingga sesaat kemudian pintu kamar menutup diiringi suara lemah lembut mengikuti bacaan sholat Nurul. Gadis itu pun terhenyak seketika. Setiap ia rukuk dan sujud, suara wanita itu seolah mengikutinya menjadi makmum. Segera setelah selesai sholat, Nurul membuka pintu kamar dan menemukan Putri berjalan mondar-mandir di depannya. Gadis itu menghampiri Nurul dan jatuh pingsan. Masih mengenakan mukena, Nurul langsung mendekap temannya itu sembari berusaha menyadarkannya. Dan film pun dimulai. Di sebuah rumah sakit, Rini sibuk bekerja memperbaiki kondisi tubuh jenazah bekas otopsi forensik. Leher mayat yang terbelah dijahit perlahan hingga suara kutukan pintu terdengar kencang membuyarkan konsentrasinya. Rini memanggil Pak Wiji untuk membukakan pintu, namun pria itu tak ada di tempat. Terpaksa Rini menanggalkan peralatan dan membuka pintu ruangan itu. Anehnya tak ada siapapun yang mengetuk pintu. Wanita itu kembali bekerja menyelesaikan jahitan di leher si mayat. Seketika itu lampu berkedip hampir mati. Rini berbicara dengan hantu yang mengganggunya agar berhenti berbuat jahil dan membiarkan Rini menyelesaikan pekerjaannya itu. Lampu kembali menyala terang hingga Rini selesai memperbaiki kondisi jenazah itu dan memasukkannya ke dalam loker mayat. Rini bergegas membersihkan tangan dan wajahnya hingga tiba-tiba sosok arwah jenazah wanita itu muncul di belakangnya. Ruh wanita itu tersenyum seolah hendak mengucap terima kasih karena Rini sudah memperbaiki jasadnya. Malam harinya Nurul berencana kabur dari asrama dan mengendap-endap menuju ruang Pak Slamet untuk mencuri kunci pintu gembok gerbang asrama. Setelah mendapatkan kuncinya, Ibu Rosa sempat melangkah melintasi ruangan itu dan membuat Nurul terkesiap. Tanpa sadar, ia menjatuhkan kuncinya ke lantai. Setelah wanita itu pergi, Nurul berlari ke gerbang depan hingga menyadari kuncinya ketinggalan. Ia kembali masuk ke ruang Pak Slamet untuk mengambil kunci itu. Sayangnya kunci gerbang itu sudah diambil Rosa dan langsung memarahi Nurul dan mengurungnya di dalam kamar. Melihat hal itu, Pak Slamet memohon pada Bu Rosa agar tidak mengunci anak-anak di dalam kamar. Ia takut jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Di tempat lain, Rini berjalan pulang ke kontrakannya di pinggiran kota. Di depan pintu kamar terdapat surat ultimatum dari pemilik kontrakan agar Rini melunasi tunggakan bayar esok hari. Ia mengenang kebersamaan bersama teman-teman saat tinggal di asrama Citra dulu. Sementara itu, Nurul, Nisa, dan Putri yang tertidur dengan lelap mulai mendengar suara aneh yang berasal dari dalam kamar mereka. Ternyata Putri kembali mengalami kerasukan hingga tubuhnya kejang-kejang tak bisa dikendalikan. Nisa berusaha membangunkan Nurul, namun gadis itu tak kunjung membukakan mata.
Nisa mengintip di bawah ranjang di mana Putri telah menghilang entah kemana. Seketika itu, Putri berdiri tepat di hadapan Nisa sembari menuju ke suatu arah. Teriakan Nisa sontak membuat Nurul terbangun dan meminta Nisa untuk turun ke bawah. Tubuh Putri semakin lemah dan terjatuh ke lantai. Nurul dan Nisa berteriak minta tolong karena pintu kamar mereka dikunci oleh Bu Rosa. Kinanti, mertua Rosa yang bisu, terbangun dan memanggil Pak Slamet dengan alat suara. Di waktu yang sama, tubuh Putri semakin tak karuan dan merangkak perlahan menakuti dua teman lainnya. Aneh, pintu kamar Nurul dan Nisa tiba-tiba saja bisa terbuka dengan mudahnya. Mereka keluar dari kamar dan menahan pintu kamar itu agar Putri tak bisa keluar. Selang beberapa saat suara arangan Putri pun terhenti. Nurul membuka pintu perlahan hingga tubuh temannya itu terjatuh ke dalam pelukan mereka berdua. Tak berselang lama, Rosa menghampiri 3 siswa asrama yang dianggap sebagai anak nakal itu. Ia menampar Putri dan memintanya untuk tidak cari perhatian, apalagi sampai menakuti teman-teman yang lain. Rosa kembali berkata dirinya tak bisa berlibur hanya untuk memantau proses belajar 3 siswi dengan nilai terburuk di asrama itu. Setelah memberi ultimatum pada 3 gadis tak bersalah itu, Rosa menemui ibu mertuanya di kamar yang bingung mencari Pak Slamet dari tadi. Kinanti khawatir setelah mendengar suara teriakan dari kamar penghuni asrama. Rosa berkata jika 3 siswi itu hanya main-main saja. Mereka seharusnya sudah dikeluarkan dari asrama karena sikap nakalnya. Kinanti meminta Rosa untuk tidak terlalu keras mendidik anak-anak. Rosa justru tak terima dan berkata jika dirinya itu bukan Kinanti yang bisa bersikap sabar menghadapi anak nakal. Nurul, Nisa dan Putri tak bisa tidur setelah kejadian malam itu. Mereka memikirkan cara untuk menyembuhkan Putri dari kerasukan setan. Nurul berkata jika guru agama mereka, Pak Ganda, mungkin bisa meruqyah Putri agar tidak diganggu setan lagi. Sayangnya mereka tidak memiliki ponsel untuk menghubungi Pak Ganda dan tidak diperbolehkan keluar dari asrama. Pagi harinya, Rini diusir oleh pemilik kontrakan karena tidak bisa melunasi semua tunggakan bayar. Wanita itu memaksa Rini untuk segera hengkang saat itu juga. Rini pun segera mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar mencari tempat bernaung yang baru. Kebetulan Pak Slamet dengan mobil yayasan asrama Putri melintas di depan Rini. Pria itu membawa Rini ke asrama atas mandat dari Ibu Kinanti yang sangat merindukan Rini. Pak Slamet menceritakan kekejaman kepala asrama baru bernama Rosa Pambudi. Dari kabar yang beredar, Bu Rosa sering kawin cerai beberapa kali dengan pria berbeda-beda. Nurul dan Nisa tidak diperbolehkan pulang selama libur semester, sementara Putri tidak bisa pulang karena sakit-sakitan. Nisa berasal dari Blitar dan Putri dari Banyuwangi, sementara Nurul dari Jombang. Di waktu yang sama, Rosa memarahi anak-anak yang tak becus memasak. Ia meminta Nurul untuk membawakan makanan ke kamar Ibu Kinanti. Rini menanyakan di mana keberadaan Ningsih, teman sekamarnya dulu. Pak Slamet berkata setelah lulus sekolah, Ningsih pergi entah kemana hingga tak bisa dihubungi lagi. Saat mereka melintasi jalanan sepi, Rini melihat seorang wanita menyeberang jalan dengan mengenakan gaun serba putih. Rini sampai terhenyak dan turun dari mobil. Saat dilihat-lihat lagi, sosok wanita itu menghilang seketika. Pak Slamet sampai kebingungan sendiri menyaksikan tingkah Rini yang aneh pagi itu. Di asrama, Kinanti bersantai sendirian di kamar sembari memikirkan nasib asramanya yang kini semakin sepi. Wanita renta itu seperti melihat pergerakan dari dalam kamarnya. Saat mendekat, Kinanti melihat sosok wanita berpakaian mukena sedang melaksanakan sholat. Anehnya, sosok itu menghilang begitu didekati lagi. Kinanti yang ketakutan buru-buru pergi hingga kursi rodanya melindas alat bantu bicara. Pintu kamar Kinanti terbuka sendiri disusul Nurul yang melangkah masuk ke dalam kamar. Dengan bahasa isyarat, Kinanti hendak memberitahu Nurul terkait penampakan wanita bermukena yang mengganggunya itu. Sayangnya, Nurul tak bisa menangkap apa maksud perkataan Kinanti. Nurul hanya bisa berkata tak ada siapapun di depan mereka itu. Tak berselang lama, Pak Slamet datang bersama Rini dan membawanya ke kamar asrama yang dulu ditempatinya.
Rini masih bisa melihat nama yang terukir di kusen jendela pintu itu. Ningsih adalah sahabat terdekat Rini yang berjanji untuk selalu bersama di saat senang dan duka. Saat Rini terbuai dengan kenangan masa lalu, Nurul dan Nisa datang menghampiri. Mereka saling berkenalan hingga Putri datang menyusul. Sebagai alumni asrama, kedatangan Rini sangat disambut oleh adik-adik seangkatannya itu. Dalam kesempatan itu, Nisa mempertanyakan keangkeran asrama saat Rini tinggal di sana dulu. Nurul dan teman-temannya mengaku sering diganggu makhluk astral, khususnya ketika menjalankan ibadah sholat. Belum sampai dijawab, Pak Slamet membawa Bu Rosa untuk berkenalan dengan Rini. Tangan Rini yang penuh bekas luka bakar hendak menjabat tangan Rosa, namun sayangnya tak disambut dengan hangat. Melihat tamu wanita itu, Rosa langsung bersikap kasar dan dingin. Ia bahkan mengutuk Rini agar pergi dari asrama yang kini diurus olehnya. Pak Slamet berkata pada Bu Rosa jika Rini ingin menjadi pengajar di asrama Putri Citra. Mendengar hal itu, Rosa berkata jika pekerjaan Rini akan menjadi sukarelawan tanpa dibayar sepeser pun. Rosa meminta Rini untuk menjadi pengajar yang tegas dan bisa mendisiplinkan anak-anak. Setelah Rosa pergi, Slamet segera membawa Rini ke kamarnya. Baru duduk sebentar di atas ranjang, tiba-tiba saja pintu lemari pakaian kamar itu bergerak sendiri. Di dalam lemari itu tersimpan satu mukena yang digantung ke hanger tua. Rini mendekati lemari itu untuk memeriksa dalam mukena, namun tiba-tiba sosok hantu bermukena mengejutkan Rini disertai menghilangnya mukena itu dari dalam lemari. Rini pun beranjak pergi dari kamarnya untuk menemui Kinanti. Melihat wanita renta itu, Rini sangat terharu biru dan memeluknya erat. Belasan tahun lamanya ia tak berjumpa dengan ibu asuhnya sendiri di asrama. Pak Slamet menemukan alat bantu bicara yang kembali rusak terinjak kursi roda di lantai. Kinanti menangis melihat bekas luka di tangan Rini. Namun Rini justru berterima kasih pada wanita yang sangat menyayanginya itu. Siangnya Rini ikut membantu bersih-bersih di halaman depan asrama. Putri dan Nisa langsung mengeluhkan sikap Bu Rosa yang sangat keras pada mereka. Putri menanyakan bekas luka di tangan Rini. Ia mengaku tak ingat apa yang terjadi padanya malam itu. Yang diingat Rini adalah pagi harinya tersadar di rumah sakit. Rini ingat betul ketika tangan dan separuh tubuhnya terbalut kasa. Tak berselang lama, Rosa datang meminta anak-anak untuk membantu di dapur. Rini termenung duduk sendiri di taman hingga muncul sosok wanita bergaun putih berjalan cepat di depannya. Rini mengikuti langkah wanita bergaun putih yang secara misterius menghilang di balik pepohonan. Saat Rini hendak kembali ke kamarnya, Nurul berlari kalang kabut meneriakkan jika Putri kesurupan lagi. Ia sudah meminta bantuan Rosa, namun wanita itu tak mau peduli. Saat dilihat, Putri terduduk di lantai lorong asrama dan mengusir Rini agar segera pergi dari asrama itu. Putri. Saat mereka mendekati Putri, tiba-tiba saja tubuh gadis itu terpelanting dan melayang di udara. Seketika itu, mata Putri terpuntir ke belakang dan tubuhnya kejang-kejang tak karuan. Setelah tubuh gadis itu melemah, Putri diistirahatkan di dalam kamarnya. Rini meminta Pak Slamet untuk memeriksakan kondisi Putri ke klinik kesehatan terdekat. Nurul menegaskan jika Putri tidak sakit secara medis namun kerasukan setan. Ia memohon pada Pak Slamet agar mengundang guru agama mereka Pak Ganda untuk meruqyah Putri. Rosa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan melarang siapapun datang atau keluar dari asramanya itu. Ia bahkan berkata jika kerasukan setan tidak bisa terjadi di siang bolong. Rosa berkata jika Putri berakting kerasukan agar bisa bersantai seharian di kamar. Berbeda dengan Rosa, Rini sangat percaya dengan hal mistis. Apalagi dirinya bekerja sebagai perias jenazah yang memperbaiki kondisi tubuh serta jaringan kulit yang pecah ataupun rusak. Rini sering bertemu arwah orang yang diriasnya itu di mana si arwah ingin mengatakan hal yang penting terkait wasiat kematiannya. Tugas Rini adalah memberitahukan wasiat itu pada keluarga korban. Sebagai orang setengah indigo, Rini sangat mempercayai adanya hantu dan makhluk supranatural lainnya. Rini meyakini bahwa hantu makmum yang selalu mendatangi orang sholat itu hendak memberitahukan suatu wasiat yang belum tersampaikan dalam hidupnya.
Di sela-sela kegiatan, Nurul dan Nisa mencurahkan isi hatinya yang dilarang pulang hanya karena mendapat nilai 7 di rata-rata rapotnya. Putri sendiri mendapat nilai rata-rata 8, namun karena seling kesurupan, Rosa melarangnya pulang. Putri tinggal bersama neneknya yang sakit secara mental. Gadis yang malang itu sering disiksa oleh neneknya sendiri. Sementara ibu kandung Putri meninggal secara tragis karena bunuh diri. Sementara kakak kandung Putri menghilang secara misterius entah kemana. Setelah mendapat informasi dari anak-anak asrama, Rini pun bertolak pergi ke rumah Pak Ganda. Rini sampai di masjid tempat Pak Ganda mengajar saat sore hari. Pak Ganda terlihat sibuk mengajarkan anak-anak TPA mengaji. Melihat wanita tak berhijab menemuinya, Ganda langsung tahu jika wanita cantik itu adalah Rini Antari. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Setelah TPA, Ganda bergegas menanyakan gangguan gaib yang menyerang asrama Citra. Rini menceritakan kejadian yang menimpa anak-anak di mana mereka menjuluki hantu itu sebagai hantu makmum. Ganda menjelaskan jika kelompok jin ada yang bertugas mengganggu ibadah sholat manusia. Setan yang berasal dari golongan jin itu termasuk ke dalam bangsa Kanzam. Mereka akan selalu menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah hingga terjerumus ke dalam panasnya api neraka. Anak-anak asrama yang tidak kuat iman akan takut melaksanakan sholat dan meninggalkan ibadah wajib umat muslim itu sesuai misi dari setan Kanzam. Selain menghilang kekhusyukan ibadah, setan itu juga membuat manusia lupa rokaat sholat mereka karena terlintas dalam benak pikiran mereka hal-hal duniawi. Ganda sendiri pernah merasakan saat sholat sendirian di dalam masjid, tiba-tiba terdengar banyaknya jamaah yang menjadi makmumnya. Setelah mengucap salam, makmum yang sekian banyaknya itu menghilang secara misterius. Malam harinya, Kinanti meminta Rini untuk menjadi kepala asrama menggantikan Rosa yang galak lagi bengis. Karena alat bantu bicara rusak, Kinanti berkomunikasi dengan cara menulis. Saat hendak menuliskan alasan mengapa ia ingin Rini menggantikan Rosa, tangan setan terlihat mencengkram lengan Kinanti dengan sangat kuat. Kinanti hanya bisa mengerang kesakitan hingga terdengar suara auman setan. Rini berteriak meminta bantuan Pak Slamet untuk membawa Kinanti ke kamarnya. Wanita itu tampak tak sadarkan diri setelah diserang makhluk gaib. Di tempat lain, Nisa membangunkan Nurul untuk menemaninya ke kamar mandi. Karena sangat lelah seharian bekerja, Nurul menolak ajakan Nisa ke kamar mandi. Sekalibat bayangan Putri melintas di depan pintu kamar di mana Nisa langsung menghampiri teman sekamarnya itu. Putri terlihat masuk ke kamar mandi yang terkunci rapat. Nisa menggedor pintu kamar itu meminta Putri untuk membukakan pintu karena dirinya hendak mandi bersama. Setelah pintu terbuka, Nisa segera masuk dan menyapa temannya itu. Di waktu yang sama, Nurul melihat Putri duduk di meja belajarnya mengerjakan tugas selama libur semester. Nurul bertanya di mana Nisa berada. Putri justru berkata jika dirinya sedari tadi belajar dan tidak tahu kemana Nisa pergi. Nisa membuka tirai kamar mandi di mana sosok bayangan Putri menghilang seketika. Nisa pun berlari ke arah pintu untuk kabur dari kamar mandi. Anehnya, pintu kamar mandi sama sekali tak bisa terbuka. Air berwarna merah gelap mengucur membasahi kakinya diikuti munculnya bayangan hitam dari balik tirai kamar mandi itu. Bayangan itu menjelma menjadi sosok manusia tinggi besar yang berjalan mendekati Nisa. Sontak Nisa semakin ketakutan dibuatnya dan berusaha sekuat tenaga membuka pintu kamar mandi.